Halo Beb, selamat datang kembali di Koka Channel ya. Kali ini Koka Channel akan membahas mengenai petasan. Namun sebelum lanjut, boleh dong kami meminta dukungan dari kalian berupa like, komen, dan subscribe-nya kalian pada channel Koka. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya dari channel Koka. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oh ya Beb, baru-baru ini kita sempat digegerkan dengan berita meninggalnya seorang peracik bubuk petasan yang ada di Jombang nih Beb. Beliau meninggal terkena ledakan bubuk petasannya sendiri di saat warga yang lain sedang menjalankan sholat tarawih nih Beb. Tapi bukan itu yang mau Koka bahas kali ini. Kali ini Koka Channel akan membahas mengenai asal mula petasan masuk dan digunakan oleh masyarakat Indonesia Beb. Seperti kita ketahui ya Bebs, sangat sulit sekali memisahkan antara tradisi bulan Ramadan dengan letusan-letusan petasan dan kembang api nih Beb. Bukan hanya anak-anak saja nih Beb yang gemar menyalakan petasan. Sampai anak muda bahkan pada orang tua pun sebagian besar masih aja ada yang sering menyalakan petasan dengan berbagai bentuk dan ukuran tentunya. Dan biasanya selama bulan Ramadan sampai menjelang lebaran nih Beb, mata kita akan disuguhkan di mana sepanjang jalan bakal banyak sekali penjual-penjual petasan dan kembang api Beb. Saking eksisnya yang namanya petasan nih ya Beb, sampai-sampai dikisahkan ada seorang anak kecil bernama Kusno di Mojokerto yang tidak pernah bisa bermain petasan. Dia hanya bisa mengintip orang-orang bermain petasan dari bilik bambu di dalam kamarnya Beb. Hingga suatu hari datanglah seorang teman dari bapaknya memberikan Kusno sebuah bingkisan. Dan alangkah senangnya Kusno ketika tahu bingkisan itu berisi petasan Beb. Dan saking bahagianya Kusno, sampai-sampai Kusno menganggap pemberian dari teman bapaknya itu merupakan hadiah yang sangat berarti dalam hidupnya Beb. Dan tahu nggak sih Beb siapa Kusno itu beberapa tahun kemudian? Ya, masih banyak yang belum mengetahuinya nih Beb, bahwa Kusno yang Mimin ceritakan tadi adalah seorang Bapak Proklamator Indonesia dan Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pengalaman Bung Karno bermain petasan pada masa kecil ini ya Beb, telah diabadikan dan ditulis oleh S. Kusbiono dalam bukunya yang berjudul Bung Karno, Bapak Proklamasi Republik Indonesia yang ditulis pada tahun 2003. Mengenai kapan dan di mana tradisi menyalakan petasan ini mulai masuk ke Indonesia nih Beb, pernah ditulis oleh Jeffrey Al-Katiri dalam bukunya berjudul Jakarta Punya Cara yang ditulis pada tahun 2012, menuturkan bahwa terkait tradisi petasan yang awalnya dibawa oleh orang Cina ke Batavia. Buktinya, sampai hari ini tradisi menyalakan petasan masih langgeng digunakan dalam berbagai ritual orang Cina seperti Xinxia dan Cap Gomeh. Eksistensi petasan bisa dilihat di era kolonial yang meyakini tradisi tersebut dapat menunjukkan nilai atau kekayaan seseorang nih Beb. Di zaman kolonial tersebut, tradisi membakar petasan sangat ramai dilakukan khususnya pada hari Natal, Tahun Baru, Lebaran, dan beberapa hari ritual masyarakat Cina Betawi. Mengapa petasan pada zaman itu bisa menunjukkan gengsi seseorang? Karena semakin banyak sampah bekas bakaran petasan di rumah, semakin dianggap kaya atau semakin dianggap menunjukkan kemampuan modal mereka nih Beb. Perlahan tapi pasti, petasan yang dibawa oleh Cina ini mulai digemari oleh masyarakat Betawi pinggiran guna merayakan momen-momen bersejarah dalam kehidupan mereka nih Beb. Seperti hitanan, perkawinan, dan terkadang juga untuk memberangkatkan seseorang pergi haji nih Beb. Hal ini dibenarkan oleh tokoh muda Betawi yang bernama Masyikur Isnan. Menurutnya, tradisi petasan dalam masyarakat Betawi telah mengadopsi konteks asal-muasal petasan dari Cina dalam hal untuk mengusir hal-hal yang tidak baik. Oleh masyarakat Betawi, makna petasan dimodifikasi menjadi suatu bentuk rasa syukur nih Beb.
Dalam masyarakat Jakarta Betawi, petasan punya arti tersendiri sebagai perwujudan rasa syukur dan simbol dari status sosial. Perihal dampak positif maupun negatif dari petasan sendiri sangat kasuistik, artinya sangat situasional. Asalkan bertanggung jawab, maka tradisi tersebut akan tetap lestari di mata masyarakat Betawi pada umumnya. Dan lama-kelamaan, keberadaan petasan ini sangat digemari dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun sebenarnya di berbagai daerah telah banyak melarang tradisi bermain petasan karena masuk dalam kategori hal yang membawa 1000 kemubaziran. Tapi masyarakat kita masih banyak aja yang masih menggemari petasan, Beb. Dan tidak bisa kita pungkiri ya, Beb, bulan suci Ramadan ini alangkah sangat sepi jika tidak mendengar gelegar suara-suara petasan loh, Beb. Entah itu suaranya diperuntukkan untuk membangunkan kita sahur, ngabuburit menanti beduk maghrib, atau merayakan hari lebaran tiba nih, Beb. Padahal kita-kita sendiri pasti tahu lah ya, bahwa tradisi ini terhitung sangat berbahaya dan bukan berasal dari syariat Islam. Tetapi pada kenyataannya, kita sangat menggemari petasan ini, apalagi anak-anak nih, Beb. Tetapi meskipun kita sangat gemar menyalakan petasan, kita tetap mesti mengutamakan keselamatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita ya. Oke, Beb. Sampai di sini dulu ya cerita mengenai petasan dari Koka Channel kali ini. Nantikan cerita-cerita seru lainnya dari channel kita. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan jika mau menyalakan petasan, tetap utamakan keselamatan ya, Beb. Bye.